Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peternak Google. Kali ini saya akan sharing pengalaman dalam beternak ayam ya. Saya beternak ayam sudah 2 bulan. Saya adalah pemula dalam beternak ayam karena ini baru pertama kali saya beternak ayam secara intensif. Nah, saya akan sharing untuk para kawan-kawan, terutama pada para pemula. Apakah beternak ayam itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan inti atau penghasilan pokok, atau hanya sebatas sampingan saja? Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam beternak ayam agar bisa dijadikan penghasilan sampingan yang cukup menggiurkan ya. Nah, yang pertama adalah metode. Kita harus punya tujuan dan cara beternak yang jelas dalam beternak ayam. Karena apa? Ada beberapa macam metode dalam beternak ayam, ya, dengan metode siklus atau dengan beternak secara mandiri. Kalau saya sendiri menggunakan metode secara mandiri ya, beternak secara mandiri. Nah, yang dimana metode dalam beternak mandiri ini saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Nah, berapa modal yang saya harus siapkan dalam beternak ayam secara mandiri? Yang pertama adalah kos untuk kandang. Oke, yang pertama kandang indukan. Karena ketika beternak mandiri kita harus menyiapkan kandang untuk indukan. Nah, kandang indukan yang ideal itu berukuran 2x2 untuk 6 ekor ayam, 1 jantan 5 betina. Itu idealnya. Nah, selain dengan kandang koloni seperti ini, kawan-kawan juga bisa menggunakan kandang panggung. Nanti saya akan kasih tahu, lihat ya contoh kandang panggung dari footage yang saya cari di Google. Nah, kenapa saya memilih kandang koloni seperti ini, postal koloni? Yang pertama adalah ketahanan ya, kemudian modal yang saya pikir biar sekalian deh, meskipun modalnya lebih besar tapi sekalian gitu dibikinnya. Nah, modal untuk membuat kandang indukan ini saya menghabiskan anggaran sekitar 3,5 juta. Itu di luar ongkos. Karena apa? Saya mengerjakan kandang ini dengan saudara saya, dengan om saya, jadi tidak memerlukan ongkos yang cukup, hanya sekedar untuk uang makan saja. Setelah kos yang kita siapkan untuk membuat kandang indukan, kita juga harus menyiapkan kos untuk membuat inkubator atau membeli inkubator. Kalau kita membeli inkubator itu di kisaran 1,5 juta sampai 3 juta ya, tergantung kapasitas telurnya. Kebetulan di sini saya membuat inkubator sendiri, saya hanya menghabiskan kos sekitar 500.000 ya. Itu udah dengan termostat dan bahan box untuk membuat inkubatornya. Nah, jika kalian ingin mengirit anggaran, tentu saja membuat inkubator sendiri ya. Ada banyak grup atau di sosial media ya yang berdiskusi terkait pembuatan inkubator. Kalian bisa belajar di sana. Nanti saya akan kasih contoh grupnya ya di salah satu grup di Facebook seperti itu. Kemudian kita harus menyiapkan kos untuk kandang. Tadi kandang indukan, sekarang kandang DOC atau box DOC. Box DOC ini kita harus siapkan. Kenapa? Karena DOC itu butuh treatment khusus yang dimana tempat itu harus tetap hangat. Nah, saya menggunakan atau membuat box dengan ukuran 160 ke 180 itu menghabiskan anggaran sekitar 200.000 ya, sekitar 200 ribuan itu dengan reng dan kayu dan paku dan lain sebagainya, dan lampu juga ya. Kemudian kita harus membuat kandang brooding ya. Kandang brooding itu adalah untuk kandang setelah di DOC. Nah, yang terakhir adalah kandang pembesaran. Kita harus siapkan kandang pembesaran. Kalau saya sendiri menggunakan sistem baterai ya, dengan ukuran atau di baterai panggung atau buat ukuran kandang panggung dengan ukuran 2 meter ke 160.
itu estimasi bisa muat sekitar 25 ekor ayam sampai 30. Nah, kosnya itu sekitar 300.000 rupiah. Nanti saya akan jumlahkan nih kosnya untuk kandang dan inkubator itu butuh berapa. Yang terakhir kita harus menyiapkan kos pakan. Nah, kenapa kita harus mengestimasikan uang kita untuk kos pakan? Karena kita akan memelihara ayam indukan, tidak akan langsung bertelur. Karena saya membeli, contohnya saya membuat ayam jopar dari ayam petelur. Saya beli ayam petelurnya itu umur 21 minggu yang masih belum bertelur. Kenapa? Jadi saya tahu kapan waktu dia upkirnya gitu. Nah, jadi kita harus siapkan kos untuk pakan. Kos untuk pakan itu satu ekor itu per hari itu sekitar 700 rupiah ya. 700 rupiah per hari, tinggal kita kalikan saja berapa indukan dan jantan yang kita pelihara, seperti itu. Nah, kalau ayam layar ini ya, estimasi untuk bertelur itu di kisaran umur 28 minggu. 28 minggu itu sudah belajar bertelur. Nah, setelah mereka bertelur, disitulah ya sudah mulai terbangun siklusnya. Ayam layar sudah menghasilkan telur, kemudian masuk inkubator, dari inkubator mulai menetas jadi DOC. Nah, itu ya modal yang harus kita siapkan dalam beternak ayam. Nah, sekarang saya akan sharing terkait suka dan dukanya beternak ayam ini ya. Yang pertama adalah, kemudian saya akan membagi suka dukanya dalam beternak ayam dengan menggunakan metode mandiri ini ya. Ya banyak. Yang pertama adalah sukanya dulu. Sukanya kita bisa melihat perkembangan ayam itu dari nol. Dari ayam layar yang memang belum bertelur, kemudian menghasilkan telur pertama. Itu sangat membahagiakan melihat ayam kita bertelur. Itu sukanya. Kemudian kita bisa melihat perilaku ayam ya. Kadang waktu pertama masuk itu ada yang berantem terus. Kita harus pisah-pisahin dulu, menyesuaikan kandang dan lain sebagainya. Kemudian ketika menetas nih, ketika masukkan ke dalam inkubator, telur yang tadi sudah dihasilkan oleh ayam masukkan inkubator, dan waktu menetasnya itu juga sangat sangat senang kita lihatnya gitu. Itu sukanya. Nah, sekarang dukanya juga memang cukup banyak memang dalam beternak ayam secara mandiri, terutama dari nol. Yang pertama lah dukanya adalah ketika pakan naik. Pakan naik, harga jagung di saya sudah 11.000, 12.000 per kilo, kan pusing tuh ya. Itu dukanya. Kemudian kadang telur juga ya. Dukanya itu ketika telur awal bertelur itu ada juga telur yang lembek keluar ke dalam. Apakah saya juga kan jadi belajar apakah itu kurang nutrisi atau kurang kalsium. Di situ juga kita bisa belajar. Kemudian dari ayam-ayam yang sakit ya, banyak ayam yang memang meskipun kita sudah kasih jamu ya, rutin, pakan bagus, kebersihan kandang kita jaga, tetap aja ada ya. Apalagi di cuaca pancaroba ya, seperti kemarin ayam siang sehat, sore sehat, malam tumbang. Ada itu, terutama kemarin yang banyak tewas itu di DOC Jopar ya, karena telur pertama juga belum kuat, jadi kualitas DOC juga masih rendah. Jadi kemarin umur 1 bulan 5 ekor tumbang. Terus yang KUB kemarin, ayam sedang sehat-sehatnya, makan bagus, nggak ada kendala apa-apa ya. Pagi-pagi dilihat subuh masih sehat, pas mau dikasih pakan sekitar jam 8-an tiba-tiba tewas gitu. Itulah dukanya ya. Jadi dalam beternak ayam ini memang kita harus pelan-pelan, jangan terobsesi pada hasil akhir, tapi kita harus nikmati segala prosesnya. Kenapa? Karena kalau kita langsung main partai besar, misalkan kita bikin 20 ekor ayam indukan ya, kemudian atau enggak kita beli DOC sekitar 5 box, 3 box ya, atau 300 ekor.
Padahal kita masih belajar. Wah, itu tentu akan beresiko. Nah, dengan beternak metode mandiri ini, meskipun tadi ayam mati tadi ya, kita masih punya stok ayam. Jadi kenapa kita punya stok ayam? Karena indukan kita tetap bertelur. Jadi tetap kita akan memiliki ayam secara rutin ya, seminggu sekali. Terus dukanya juga kadang telur nih dalam inkubator ya. Saya pernah mengalami 1,5 hari mungkin ya, dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi itu mati lampu. Jadi mau tidak mau itu satu siklus habis semua. Sekitar ada 30 butir telur mungkin yang tidak menetas. Jadi ya itulah ya dukanya. Kita selaku manusia hanya bisa berikhtiar. Nah, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi dalam beternak ayam, kalau menurut saya pribadi, untuk yang masih belajar, jangan langsung dijadikan pekerjaan inti. Mulai dulu dari hobi ya, dari sedikit dulu. Sudah tahu kita dalam merawat ayam. Contohnya saya awalnya blank, penyakit ayam itu seperti apa, pandangannya seperti apa. Tapi dengan pelan-pelan saya tahu ayam yang senot harus kayak gimana, ayam ngorok obatnya apa, kemudian produksivitas telur turun apa masalahnya. Itu sambil belajar seperti itu. Jadi jangan terlalu ambisi. Wah, nih keuntungan kita misalkan beternak indukan salah satu brand ayam dengan produktivitas telur 70 sampai 80% ya. Estimasi penghasilan per bulan 8 juta. Ya. Itu terlalu ambisi menurut saya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih resiko-resiko yang akan terjadi dalam beternak ayam. Jadi menurut saya pelan-pelan dari sedikit dulu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya video yang saya buat hari ini. Semoga pengalaman yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang akan mulai beternak ayam. Berbicara prospek, beternak ayam ini sangat punya prospek, tapi untuk pemula seperti saya, pelan-pelan saja dulu, mulai dari sedikit dulu, jangan terlalu berambisi, pelajari dulu. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki suasana atau lingkungan yang berbeda juga tentunya. Nah, ini juga akan menyebabkan metode atau penanganan ayam yang berbeda pula. Nah, gitu. Jadi tidak bisa pukul rata. Jadi ketika kita beternak secara pelan-pelan, sedikit dulu, kita menyesuaikan lingkungan kita seperti apa, kemauan ayam seperti apa, treatmentnya. Jadi tingkat resiko akan semakin kecil. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beternak mandiri, jaya.